Salam sahabat alam, ketemu lagi dengan Mami Dona, tentunya di Madon Channel. Oke, apa kabar kalian semua sahabat semesta? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh cinta kasih ya. Oke, kali ini Madon ingin memberikan voice healing, motivasi buat kalian semua mengenai percintaan, dimana terkadang percintaan itu kondisi kita bisa dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk dan bisa dikatakan berada di level zero. Nah, di sini kalau kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia itu bisa diibaratkan sebagai tangga ya, tangga seperti tangga eskalator ya, yang kadang kehidupan itu bisa menuju ke atas, kadang bisa menuju ke bawah. Nah, di sini Madon akan mengupas 10 mengenai bagaimana kita untuk bisa wake up, untuk bisa move on, untuk bisa bertahan, untuk bisa keluar dari apa yang dinamakan di level zero, keterpurukan hidup, sehingga kita bisa untuk kembali menjadi manusia yang sempurna dan bisa kuat seperti apa yang kita pikirkan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Oke sahabat alam, di sini coba kalian benar-benar mendengarkan, benar-benar fokus, benar-benar dengan hati yang ingin bahwa kita mau berubah, kita mau membuat diri kita lebih bisa menerima apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri kita. Terkadang memang di dalam hidup itu tidak semua dikatakan bahagia ya. Terkadang orang mempunyai sesuatu kelebihan, kita tidak bisa melihat apakah dia bahagia. Terkadang orang yang tidak mempunyai kelebihan, terkadang belum tentu bisa dikatakan tidak bahagia. Mungkin dia bisa lebih dari bahagia daripada kita. Oke, di sini Madon ingin menceritakan story hari ini mengenai apa yang kita lakukan pada saat kita terpuruk dalam kondisi yang benar-benar di level zero ya. Bahwa di sini terkadang manusia itu susah menerima apapun bentuknya ya. Terkadang kita tidak pernah mau menerima sesuatu yang menimpa pada kehidupan kita. Sebenarnya semesta itu memberikan sesuatu pelajaran hidup yang benar-benar seharusnya kita sebagai umat manusia bersyukur ya. Bersyukur bahwa kalau semesta memberikan sesuatu itu, bahwa sesuatu itu merupakan sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Dan kita merupakan sesuatu yang penting untuk semesta. Oke, di sini Madon coba mengupas bagaimana mengatasinya ya. Yang pertama adalah bahwa hidup itu tidak selamanya memberikan keburukan atau penderitaan. Yang pertama ya, bahwa hidup itu tidak selamanya memberikan keburukan atau penderitaan. Kenapa? Terkadang hidup itu kita hanya bisa melakukan sesuatu yang dinamakan melakukan kelakuan buruk atau melakukan kelakuan kebaikan, di mana ada yang namanya karma baik dan karma buruk. Ya, itu benar. Karena di sini kalau kita kadang tidak mensyukuri apa yang semesta berikan, terkadang berkah yang diberikan kepada kita tanpa menyadarinya. Contohnya saja, apabila manusia diberikan suatu berkah yang begitu berlebihan, begitu banyak, selalu kita berkata, oh saya begitu bahagia, terima kasih Tuhan atas berkah-Mu. Namun terkadang kita mendapat suatu cobaan ya dari Sang Pencipta. Terkadang kita selalu mengatakan, ya Tuhan, kenapa Kamu berikan cobaan ini begitu berat? Namun kita kadang tidak sadar, itu adalah berkah.
berkah yang Tuhan berikan namun dalam bentuk yang berbeda. Apabila kita merasakan bahwa berkah itu sama, hanya cara menikmatinya saja berbeda, tidak ada manusia yang tidak merasa tidak bersyukur. Nah, itulah yang dikatakan bahwa tidak selamanya keburukan atau penderitaan itu akan membawa kita jatuh ya, di mana kita merasakan suatu kenikmatan tentang penderitaan dan keburukan itu adalah suatu berkah, maka kita akan merasakan bahwa kita bisa berdamai dengan diri kita bisa merasa kuat, kita merasa bahwa ya, ini suatu berkah yang Engkau berikan, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kita akan merasa lebih nyaman. Bila semesta menginginkan, pasti apabila kita menerimanya dalam kondisi ikhlas, menerimanya dalam kondisi nyaman, bahwa ini bukanlah suatu keburukan, ini bukan suatu penderitaan, namun ini suatu kenikmatan yang hanya dalam berkah yang diberikan dalam bentuk yang berbeda. Oke, sahabat semesta, itu adalah yang pertama, bahwa hidup itu tidak selamanya memberikan keburukan atau penderitaan. Oke, kemudian untuk yang kedua, bahwa di sini dunia itu tidak hanya sementara, ya. Kedua, dunia itu tidak untuk sementara, dalam artian terkadang kita melihat apabila kita menerima suatu tekanan, suatu penderitaan, suatu yang membuat kita depresi ya, mengenai percintaan yang ditolak, percintaan yang tidak disetujui orang tua, percintaan yang diputus sebelah tangan, dalam artian sepihak, membuat kita hancur, membuat dunia ini tidak berkawan dengan kita, dunia tidak berteman dengan kita. Sahabat semesta, salah. Kenapa? Bahwa kita ini hidup akan selamanya kita hidup. Dalam arti hidup di dunia dan hidup di akhirat nantinya. Dan di sini di mana kita merasakan bahwa dunia itu hanya sementara. Ya, kadang orang menganggap ya dunia ini sementara sehingga melakukan hal-hal yang tidak gampang ya. Dalam artian karena menganggap dunia ini kan cuma sementara. Jadi ya suka-suka gue, kan begitu. Kalau kita memikirkan bahwa dunia itu bukan sementara, dunia itu akan panjang yang kita akan rasakan, maka untuk melakukan sesuatu hal yang negatif, kita akan berpikir lebih panjang lagi, dan kita akan senantiasa merasakan bahwa saya harus bisa lebih baik lagi. Apapun yang terjadi pada diri saya, bahwa ini hanya sementara. Saya akan melakukan perjalanan lebih panjang lagi, dan saya akan lebih mengintrospeksi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Hari ini memang saya dijatuhkan, hari ini memang saya ditelantarkan, hari ini memang saya dibuang, dalam artian hubungan percintaan mungkin ya, ataupun dalam hubungan yang berhubungan sosial dengan semesta lainnya ya, dalam artian kita berhubungan dengan manusia lainnya ya, dalam bentuk apapun ya. Selama kita merasa bahwa dunia ini tidak sementara, walaupun dunia ini berbentuk sementara, kalau kita berpikir dunia ini panjang, maka kita tidak akan ingin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun kita dalam kondisi terpuruk, walaupun kita berada dalam kondisi zero, walaupun kita berada dalam kondisi yang di bawah level alam pikiran kita. Dan di sini semoga sahabat semesta bisa memahami bahwa jangan pernah berpikir dunia itu hanya sementara. Dunia itu benar dalam konteks sementara, tetapi realnya yang akan kita jalani setelah kita hidup, dan setelah itu akan perjalanan lebih panjang lagi menuju semesta. Ya, itu
konteksnya yang bisa Madon sampaikan untuk yang kedua, bahwa dunia itu tidak hanya sementara. Oke, untuk yang ketiga, kita di dalam diri mempunyai kekuatan cukup sampai terpilih untuk menerima ujian hidup. Artinya, yang ketiga adalah kita mempunyai kekuatan yang cukup sampai pencipta memilih kita untuk ikut ujian kehidupan. Artinya begini, bahwa di dalam hidup manusia, mulai dari kita dalam kandungan, dalam kita lahir, ya, kita itu diberikan oleh semesta, oleh pencipta, bahwasanya kamu akan mempunyai kelebihan, kamu akan mempunyai kepintaran, kamu mungkin nanti dapatnya tidak terlalu pintar, tapi kamu mempunyai kreatif yang lain, ataukah kamu mempunyai keterbelakangan, tapi kamu mempunyai kelebihan, ataukah nanti kamu tidak sempurna seperti orang lain, tapi kamu mempunyai inner beauty yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Bahwa di sini itulah yang dinamakan ujian hidup. Semesta telah memilih kita, masing-masing manusia itu mempunyai ujian hidup yang sudah terpilih oleh semesta. Dan itu sudah janji Tuhan. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa juga menolak, ya. Kita harus menerima dengan lapang dada, dan bahwa kalau kita dalam kondisi yang terpuruk di level 0 dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi disinilah yang kita ambil manfaat dan hikmahnya, bahwa kita terpilih, semesta memilih kita untuk menjalankan ujian hidup. Apakah kita berhasil melewatinya atau tidak, di situ pasti sesuatu keindahan, sesuatu yang sudah diciptakan untuk kita miliki, untuk kita rasakan. Karena sesuatu kesempurnaan itu memang punya pencipta, ya. Namun di sini pencipta bisa memberikan sesuatu energi bahwa kesempurnaan itu bisa kita miliki, di mana kita akan bertahan apabila ujian kehidupan yang kita lewati itu berhasil kita jalani dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, dan berjuang tanpa pamrih. Ya, terkadang manusia sulit, untuk ikhlas pun manusia sulit, ya. Itulah yang dinamakan ujian hidup dari semesta, ya. Yang ketiga, ya, bahwa kita punya kekuatan yang sangat cukup besar sekali yang dipilih oleh pencipta untuk melakukan atau mengikuti ujian kehidupan. Ya, seperti kita sekolah, ya kan, mulai dari kita lahir sampai kita memasuki masa pra sekolah seperti playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan bekerja. Nah, itu kan semua sama proses dan selalu mendapat ujian-ujian kehidupan sampai kita pada titik yang terbaik ataukah tidak terbaik, hingga kita bisa mengikutinya sampai kita berhasil, apakah kita mampu melewatinya dengan segala keikhlasan atau tidak. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita masih diperhatikan sama semesta. Itulah artinya. Oke, untuk yang keempat di sini, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Yang keempat adalah kita tidak pernah benar-benar sendirian, ya. Kita hidup di dunia ini, dari kita lahir kita tidak sendirian. Walaupun kita merasa kita tidak punya siapa-siapa, kamu telah meninggalkan saya sendirian di dunia ini. Tidak ada yang namanya kita hidup sendirian di dunia ini. Kita masih mempunyai
Tuhan, kita masih mempunyai Sang Pencipta, kita mempunyai alam semesta yang begitu luasnya yang dapat melihat kita, dapat memberikan suatu kebahagiaan kepada kita, dapat memberikan energi yang besar kepada kita. Kita nggak perlu merasa kita sendirian. Walaupun di depan mata kita benar-benar tidak ada satu manusia pun, kita tidak sendirian. Kita masih bersama semesta, kita masih bersama Sang Pencipta, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun dalam percintaan kita merasa tertekan, merasa dikhianati, merasa disakiti dengan orang yang kita cintai, dan begitu kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi, kita merasa kita nobody, itu terkadang sahabat alam rasakan bahwa di sini jangan pernah berpikir bahwa kita sendiri. Kita hidup sampai kita tidak hidup lagi, kita tidak sendiri. Selalu ada orang-orang yang mencintai kita, selalu ada alam semesta yang mengelilingi kita, selalu ada Tuhan, ya, Sang Pencipta yang tidak akan jauh dari kita. Oke, sahabat, semoga sahabat bisa memahami ya. Untuk yang kelima di sini flashback pada masa lalu, ya. Kadang-kadang kita merasa terpuruk karena cinta, merasa terpuruk karena pekerjaan, merasa terpuruk karena perjalanan hidup sampai kita di level zero, di level paling bawah sekali. Terkadang kita harus flashback di masa lalu, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah terjadi pada diri kita, sudah benarkah kita dalam menjalani kehidupan. Terkadang kita tidak sadar melakukan karma buruk dalam kehidupan sebelumnya, ataukah kita pernah melakukan sesuatu yang dianggap semesta itu tidak wajar ataupun tidak pantas untuk dilakukan. Namun terkadang kita lupa, ya, lupa pernah melakukan sesuatu yang sehingga untuk penebusan dosa, untuk penebusan kesalahan itu kita lakukan, ya. Berkah dari Tuhan datangnya, ternyata kita harus melakukan penebusan dosa, kita harus membuat diri kita suci kembali dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan baik, ya. Maka cobalah flashback ke masa lalu, kenapa kita terjadi seperti ini, apakah memang kejadian yang kita lewati ini merupakan suatu ujian yang kita harus merasakan, ya. Dulu di masa lalu seperti apa kita, sehingga di masa kini kenapa kita menjalaninya seperti ini, ya. Oke sahabat semesta, bahwa kita harus flashback pada masa lalu sehingga kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan selalu kembali lagi pada sesuatu yang pernah kita lakukan dahulu, ya, di masa hidup kita terdahulu. Oke. Di sini semoga Mami Dona berharap sahabat bisa mengambil positifnya ya dari cerita story Mami Dona mengenai masalah hidupku terpuruk di level zero, ya. Itu tidak saja mengenai percintaan seseorang yang kita kasihi, tetapi di sini merupakan kehidupan yang global, ya, yang benar-benar global, ya, siapapun bisa mengalaminya, ya. Oke, kita kembali lagi ya ke nomor 6 ya, di sini ya. 6 yaitu sesudah kita merasakan kesusahan, pasti selalu ada kemudahan. Dalam artiannya bahwasanya di nomor 6 adalah setelah kita mengalami kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Itu janji semesta. Sahabat alam, jangan pernah takut, jangan pernah tidak sanggup, jangan pernah merasa akan begini terus kehidupan saya, terpuruk, jatuh, tidak tahu harus berbuat apa, ditinggalkan kekasih, ditinggalkan orang yang berada di sisi kita, selalu menyayangi kita.
bahwa di sini ketentuan dari semesta, ketentuan dari pencipta, bahwa apa yang kita rasakan mengenai kesusahan yang kita lalui merupakan suatu ujian hidup, pasti kita akan mendapatkan kemudahan. Karena apa? Kita melakukan relay di mana kehidupan itu yang kita jalani merupakan suatu ujian hidup, di mana ujian itu selalu mendapat nilai. Ujian itu selalu mendapat berapa yang harus diberikan, ya. Apa yang sudah kita lakukan, Sang Pencipta akan memberikan nilai dan akan memberikan kemudahan sesuai dari apa yang kita lakukan dengan keimanan kita, dengan keikhlasan kita, bahwa suatu kemudahan janji semesta tidak akan pernah meleset. Ya, itu sudah janji Sang Pencipta. Jadi sahabat alam, jangan pernah takut. Semua kesulitan dan kesusahan hidup yang mengenai percintaan, mengenai kesedihan, keterpurukan, itu hanya ujian yang harus dijalankan dalam level-level tertentu dan tahap-tahap tertentu yang kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas bahwa ini ujian, maka akan ada hasilnya. Di mana kita rajin, ujiannya akan mendapat nilai bagus, sama di mana kita akan malas, maka hasil ujiannya pun sama, tidak berbeda, tapi tetap ada kemudahan yang diberikan sesuai dengan takaran yang kita berikan kepada semesta seperti apa dalam ujian tersebut. Oke sahabat semesta ya, itu tadi ya nomor 6-nya. Sekarang kita masuk ke level 7 ya, bahwa di sini kita sebenarnya bisa mengendalikan situasi ya. Situasi apabila kita jatuh. Ketujuh di sini bahwasanya kita bisa mengendalikan situasi. Yang ketujuh ya, kita bisa mengendalikan situasi. Oke, dalam artian begini, pada saat kita terpuruk, pada saat kita di level zero, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bahwa di sini kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan situasi, untuk mengarahkan menjadi lebih baik lagi. Mana kita melakukan sesuatunya itu dengan menggunakan hati, jiwa, dan pikiran. Semuanya harus selaras, semuanya harus seimbang. Jadi apabila kita dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang benar-benar di level bawah, kita harus bisa mengendalikan situasi tersebut ya. Kita harus bisa merasa bahwa Tuhan ada ya. Semesta ada untuk kita. Kita mempunyai orang-orang yang kita sayangi. Walaupun orang yang di sisi kita membenci kita, membuang kita, atau mengacuhkan kita, atau meninggalkan kita, kita harus bisa mengendalikan situasi itu. Karena dengan mengendalikan situasi tersebut, kita akan tahu arah kemana kita membawa kondisi itu menjadi baik ya. Karena kondisi menjadi baik atau kondisi menjadi buruk, itu bagaimana kita mengendalikan pikiran dan otak, juga hati kita. Ya, kalau ketiga-tiganya ini bisa saling seiring, bisa saling sejalan, maka keseimbangan itu akan kita dapatkan dan kita tahu arah tujuan dan situasi yang benar kita dapat mengendalikannya ya. Bahkan kita tidak akan mungkin bisa sampai terjatuh walaupun kondisi sebenarnya, faktanya, the realnya kita dalam kondisi zero. Tetapi kita mempunyai hati yang kuat, hati yang lapang, hati yang ikhlas, bersyukur bahwa it's just only life ya. It's only life ya. We will survive ya. Kita pasti kuat dan bertahan. Kita tidak akan jatuh hanya karena situasi tersebut. Bahwa diri kita bisa mengendalikan. Sesulit apapun, kita bisa mengendalikannya. Nah, oke sahabat semesta, bahwa
nomor 7 bahwa kita bisa mengendalikan situasi walaupun situasi itu sangat-sangat sulit. Ya, itu nomor 7 ya. Oke, untuk yang nomor 8 bahwa pertolongan pasti akan datang. Ya, pertolongan pasti akan datang ya. Oke, di sini nomor 8 bahwa pertolongan itu akan datang. Di mana kita hidup, kita tidak perlu merasa kita lebih, kita kurang kepada seseorang ya. Misalkan kita dalam hubungan percintaan ya, kita merasa tersakiti, kita merasa disiksa, kita merasa ditinggalkan, kita depresi ya, ataupun di kehidupan yang real dalam usaha ya, kita ditinggalkan, kita dikhianati, apapun itu bentuknya. Kita yakin dan percaya pertolongan itu akan datang dari manapun ya. Selama kita percaya semesta mengelola, pencipta yang akan menunjukkan jalan, jangan pernah kita khawatir. Apapun itu, pertolongan akan datang tanpa kita pahami, tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu dan sadari. Entah pertolongan itu datangnya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas atau dari bawah. Itu ibaratnya seperti itu. Pertolongan yang semesta berikan itu tidak bisa ditolak. Pertolongan yang diberikan oleh pencipta itu tidak mungkin bisa ditolak oleh kita ya. Karena apa? Itu merupakan suatu berkah yang kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada semesta, dengan apa yang kita sudah buat kepada semesta. Oke, di sini kita akan lihat untuk di nomor 9 ya, bahwa di sini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ya, bahwa kita melihat di sini untuk nomor 9 tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Pencipta dan alam semesta tidak akan menutup mata, menutup telinga ya, bahwa apa yang kita lakukan pasti semua akan ada jalan keluarnya dan pasti akan dituntun kemana arahnya. Dan segala permasalahan yang dianggap begitu sulit dan tidak mungkin dipecahkan, tidak akan mungkin tidak kita dibantu oleh semesta. Dan pasti apapun yang manusia perbuat, Tuhan bisa memberikan jalan. Ada dalam bentuk penyelesaian masalah, dalam bentuk hanya waktu yang begitu cepat, ada yang begitu lama ya. Di sini di mana kita bisa mengeksplorkan perasaan hati kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar tidak bersalah, kita benar-benar melakukan suatu kebenaran, bahwa semesta tidak akan pernah salah untuk menentukan pilihannya, apakah kita menyelesaikan masalah itu lebih cepat ataukah lebih lama. Karena di sini kita juga tidak bisa berbohong ya kepada diri kita atau kepada semesta atau kepada orang lain ya. Selama kita berkata jujur, selama kita menyatakan bahwa diri kita tidak pernah bersalah, bahwa menyatakan diri kita selalu benar, jangan pernah takut. Masalah tidak akan pernah kita akan sulit ya. Dalam artian jangan pernah takut, masalah itu pasti akan diselesaikan dengan kita melakukan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada, ditambah dengan proses semesta yang akan membantu kita ya. Itu sudah janji dari Tuhan, di mana kita melakukan hal yang baik, kita pun akan menambah dan kita akan menerima energi yang baik pula. Begitu sebaliknya ya, kita melakukan kebohongan dan yang kita dapatkan adalah juga dari semesta merupakan suatu penyelesaian masalah yang mungkin berliku-liku ataupun juga bisa kembali kepada diri kita. Masalah tersebut yang tadinya awalnya kita menjadi baik ya, bisa menjadi suatu keburukan buat kita. Nah,
seperti itu ya. Oke, sahabat semesta, untuk yang terakhir, yang ke-10 adalah harapan. Yang ke-10 adalah harapan ya. Di sini semesta, Mami Dona menyampaikan bahwa harapan yang kita miliki pada saat kehidupan kita terpuruk, percintaan kita kandas, kita dalam level zero, kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan bangkrut, apapun yang mengenai kesulitan hidup, selalu ada satu titik yang dinamakan hope, yang dinamakan harapan, di mana harapan itu tergantung manusia itu sendiri yang bisa meraihnya dan menggapainya. Karena apa? Semesta akan menggiring kita kemana harapan itu bisa dicapai. Pencipta akan memberikan signalnya bahwa kamu harus melewati jalan A atau jalan B, di mana hati kita yang dapat bisa menerima harapan tersebut sesuai dengan permintaan yang kita ucapkan kepada semesta ya. Oke, jadi di sini kita sudah membicarakan bagaimana cara untuk bisa menenangkan diri kita apabila kita berada di posisi yang sangat terpuruk, sangat sulit, sangat sakit, perasaan ditinggalkan, dalam posisi yang begitu rendah, posisi zero ya. Bahwa di sini sama-sama kita mengintrospeksi diri bahwa kita kembalikan masalah tersebut kepada Tuhan, bahwa segalanya sudah diproses dan diatur oleh semesta. Semesta yang akan membuat sesuatu itu akan menjadi benar atau menjadi tidak benar selama kita merasa kita bisa berubah, kita bisa meraih sesuatu, kita bisa meraih sukses. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Tidak ada yang mungkin tidak kita dapatkan. Selama kita mau berjuang, selama mau kita membuat sesuatu itu menjadi suatu kenyataan, dan kita kuat terhadap apa yang kita anggap itu masih kita mampu melakukan, teruskan dan jalanilah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tetap pada pendirian bahwa kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Oke sahabat alam, sampai sini dulu Healing Voice Mami. Semoga bisa tersampaikan buat sahabat-sahabat alam semua ya. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.